Tapi omong-omong Pak Joko ini pendidikan terakhirnya apa? SMA kelas 1 tidak lulus. Pak Joko juga menjadi korban dari peristiwa 1998. Kenapa Pak Joko kok kemudian menangis? Hari ini saya hendak mengajak Anda untuk belajar dari perjalanan seseorang yang sukses di dunia usaha. Saya selalu tertarik untuk bercerita tentang orang-orang yang memulai sesuatu dari nol dan akhirnya sukses, from zero to hero. Karena dari perjalanan hidup mereka kita bisa belajar tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan demi tantangan melalui proses yang benar, yang organik sehingga mereka bisa sukses. Siapa tamu kita hari ini? Kita akan belajar dari Pak Joko Susanto. Ini adalah pendiri dari Alfa Corporation atau yang lebih dikenal dengan Alfamart. Nah, saat ini kita sudah berada di depan museum dari seorang pengusaha yang sukses yaitu Pak Joko Susanto. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti perjalanan hidup Pak Joko. Akhirnya ketemu Pak Joko. Selamat malam Pak Andi. Pak Joko, terima kasih banyak. Apa kabar Pak? Baik. Pak Joko, saya baru masuk aja auranya udah terasa ya, bahwa saya akan mengikuti lorong perjalanan hidup seorang Joko Susanto. Tapi saya langsung tertarik dengan tempat di mana Pak Joko berada. Kita mulai dari mesin jahit Singer yang zaman dulu sangat terkenal. Kenapa ini menjadi penting dalam kehidupan Pak Joko? Karena pada waktu itu semua juga banyak kesulitan di dalam ekonomi. Dan mama ini keluarga banyak, kalau untuk semua keluarga, kakak adik saya semua, mama yang bantu menjahitkan baju, celana gitu. Oh, jadi ini mama dan papa? Ya. Oh, Papa orang lebih tua? banyak buka warung. Oke. Jadi jaga di warung. Jadi orang tua kami tahun 1930 merantau ke Indonesia Dari? dari China, Oke, di utara atau selatan? dari Guangzhou, jadi di selatan. Oke, jadi ini adalah figur orang tua ini ya. Dan mesin jahit ini menjadi penting karena digunakan untuk menjahit Ya. seragam sekolah atau baju, semua baju. baju rumah juga ya sama. Jadi apa kebutuhan pakaian sehari-hari mama yang jahit. Nah, selain mesin jahit, saya tertarik pada kemoceng. Ini kemoceng kenapa menjadi penting dalam kehidupan Pak Joko ini? Karena ini dari orang tua juga apa menerapkan sistem, beberapa sistem misalnya nggak boleh jajan, pulang sekolah nggak boleh telat gitu, tidur juga nggak boleh terlalu malam. Oke. Jadi kalau ya ini ya akan seperti distrap, kalau nggak distrap ya pecut, tapi ya asal dipecut aja. Ya, bukan untuk Cuman menyiksa, tapi bukan, ini di bagian dalam hati dari ini. upaya untuk mendisiplinkan berarti ya. Mendisiplinkan anak-anak. Baik, jadi inilah perjalanan hidup ya. Ini disiplin dimulai dari orang tua. Iya, Ini betul. hanya simbolik sebenarnya, Hanya tapi simbolik. disiplin adalah cara untuk membuat seseorang bisa sukses ya. Jadi pengaruhnya besar nggak dalam kehidupan Pak Saya Joko? kira iya ya, kalau misalnya kita udah jam 8 malam, nggak boleh telat dari jam 8 ya, udah pintu dikunciin. Terpaksa kita pulang cuman bisa apa namanya kasih kode kepada adik, gua pulang gitu, ngebuang batu, ketok Supaya pintu, dibukain. supaya dibuka. Tapi itu mengasah kita untuk lebih tertib ya. Ya. Dan itu pengaruhnya besar ketika Pak Joko sekarang jadi pengusaha ya. Ya menurut Dalam saya kehidupan. banyak begitu. Oke, ini museum menarik sekali. Ini museum, kenapa, tujuannya apa nih museum ini dibangun? Ya terutama saya kira menceritakan riwayat sejarah kita orang tua kepada cucu lah.
Jadi mempunyai satu juga bagaimana seorang perjuangan dari seorang engkongnya itu bisa sampai sekarang. Oh ini Pak Joko ini. Nah ini saya waktu ya Kenapa kok kayak masih orang, SD. kok kayak anak susah begini? Sepatunya juga jelek ini ya. Sepatu ya itu ya kehidupan pada waktu itu ya begitu. Ditambal-tambal. Ini sepatu atau Sepatu sandal bapau. itu? Sepatu bapau. Sepatu sekolah. Oh ini istrinya Pak Joko ya? Iya. Namanya siapa Pak Joko? Tandi Chen. Panggilan sayangnya apa? Liliana. Liliana. Waktu menikah itu umur 23. Jadi Muda sekali. Ibu Lumayan. Liliana umur? sama juga, satu umur. Oh 23. Iya. Pantesan sekarang cucunya berapa? 18. Ya pantas wong dari umur 23 udah Nah, nikah. sebelum kita ke Alfamart Oh ini iya, kita ini cikal turunan bakal. Sumber Bahagia yang ada di Petojo Barat 3. Oh disinilah baru era Pak Joko. Tadi era orang tua. Sebelumnya ini kita ada di pasar Pasar mana? Pasar Arjuna di Petojo Barat. Nah, pada tahun 69 70-an saya udah mulai meneruskan usaha dari orang tua. Karena pada waktu itu orang tua juga udah mulai ada umur ya. Nah, Oke. Jadi sekecil ini aja tempatnya. Sama sebelumnya itu kalau pasar dilihat ya. kira-kira begini. Iya. Ini Pak Joko nih. Ya. Nah, ini sebelumnya ini tahun 76 ada 3 kios. Kios itu kurang lebih 6 kali 2,5. Terus kok berantakan gitu? Nah, tahun 76 ini kebakaran. Jadi pas kebetulan kita baru beli rumah di seberang toko kita, di seberang ini. Nah, jadi ini mulailah tahun Ini, 76 kita mulai di sini. raknya pakai gini. Nah, Terus, raknya masih sama, ini modelnya oh kayak ini begini. baru mulai bangun kiosnya nih. Ini kebakaran, Oh ini sebelumnya kebakaran. kios. Pantesan kok berantakan Ini gitu. tahun 69 sampai 76 kita ada di sini. Tapi kebakaran. Kebakaran. Oh. Mm-mm. Nah, nanti cerita ya. Tapi ceritanya di depan mahasiswa. Bagaimana bisa bangkit dan bisa seperti sekarang. Kita ketemu teman-teman dulu ya, mahasiswa ya. Karena Iya. ini ada kaitannya dengan pendidikan Pak Joko. Pak Joko kan merasa aku kok pendidikannya nggak bisa tinggi. Sehingga Pak Joko tidak ingin anak-anak Indonesia mengalami apa yang Pak Joko alami ya. Tidak bisa berpendidikan tinggi ya. Itulah awal mula lahirnya Universitas Bunda Mulia, UBM. Oke, jadi ini teman-teman mahasiswa udah nunggu kita nih. Boleh. Kita ke sana ya. Oke. Baik, mari kita sambut Joko Susanto. Kita muda, Kita muda, kita peduli. ya tepuk tangan yang kencang. Baik, silakan duduk Pak Joko. Tadi teman-teman, kami keliling dulu ke museum. Pak Joko bercerita tentang perjalanan hidupnya ya. Filosofi kemoceng, sudah pernah tahu teman-teman? Di museum ada kemoceng. Dan ada mesin jahit, ada toko Sumber Bahagia, ada toko yang kebakaran. Itu seakan-akan kita memasuki lorong waktu, termasuk di dalam dunia pendidikan. Tapi omong-omong Pak Joko ini pendidikan terakhirnya apa? SMA kelas 1 tidak lulus. Kenapa waktu itu tidak lulus? Jadi tidak lulusnya pada tahun 1966. Semua sekolahan Chinese itu ditutup karena peristiwa setelah Gestapo 30 September dianggap kedutaan besar China terlibat. Jadi all Chinese school itu
ditutup di seluruh Indonesia. Berarti korban politik. Kenapa kemudian nggak pindah sekolah? Ya, kalau mau pindah sekolah bukan satu hal yang mudah juga. Terutama waktu itu warga negara Tionghoa untuk masuk ke sekolah negeri Indonesia ya susah, nggak bisa. Kedua juga faktor U itu uang. Jadi Artinya keluarga nggak punya uang. kurang lebih begitulah. Uang diperlukan untuk bayar sekolah atau ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi? Kebutuhan lain. Apa itu? Ya kebutuhan lain kan keluarga kita juga lumayan banyak. 11 saudara dari orang tua. Jadi orang tua dulu pekerjaannya apa? Buka warung, Warung kelontong gitu. warung kelontong. Oke, jadi sampai hari ini Pak Joko ini sebenarnya SMA aja nggak tamat. SMA enggak tamat. Sesudah kelas 1 nggak melanjutkan, terus apa yang Pak Joko lakukan? Pada tahun 66 setelah sekolah enggak ditutup ya umumnya kita nganggur. Kebetulan tidak lama kemudian ada teman ini mempunyai pabrik radio assembling, mereknya Aladin. Jadi kami teman-teman yang putus sekolah ini ada 40-an orang ini bekerja bersama di pabrik rakitan radio transistor. Nah, setelah dari pabrik radio tadi, bagaimana perjalanan hidup dan karir Pak Joko? Pada tahun kira-kira 69-70-an, pada waktu itu saya menerusin usaha dari orang tua saya, satu warung kelontong yang ada di Pasar Arjuna, Jalan Petojo Barat. Nah, perjuangan dari itu ya sampai dari warung kecil sampai punya Alfamart. Itu perlu berapa tahun? Ini kan ada masa di mana ujian itu datang berturut-turut ya. Tapi awal mula itu kalau nggak salah Pak Joko jualan rokok begitu ya? Ya, jadi dari warung itu kan ada jual kacang tanam, minyak, obat-obatan, macam-macam. Terakhir kita pilih salah satu itu obat-obatan dan rokok. Dari kita eceran, belakangan kita jual ke grosir. Karena itu barang-barang yang mudah dijual, yang paling banyak dicari Cepat orang terjual. hari itu. Iya. Berapa lama jadi pedagang rokok di situ? Kalau dilihat pedagang rokok, kita dari tahun 69 sampai tahun 90 kita bergabung dengan Sampurna. Setelah itu baru buka itu Alfa toko gudang kerabat atau supermarket. Kenapa Pak Joko kok kemudian menangis? Siapa yang udah pernah ke museum angkat tangan? Banyak sekali ya. Nah, di situ kan teman-teman pasti lihat itu yang toko terbakar itu ya. Saya lihat sih secara visual dramatik itu. Nah, apa yang terjadi hari itu? Kalau toko kebakar terjadi pada tahun 76. Pada waktu itu saya kebetulan makan di daerah kota. Tiba-tiba dari tetangga memberitahu toko kita ini kebakar yang ada di Pasar Arjuna. Cukup lumayan dan cukup kaget, shock. Karena boleh dikatakan mungkin 70% stok barang kita ada di Pasar Arjuna. Nah, apa ya dampaknya bagi kehidupan Pak Joko? Ini kan udah mulai naik nih bisnisnya. Waktu itu kita cukup shock, memang saya ini memikirkan satu hari itu gak bisa, boleh bilang gak bisa tidur. Gimana gua mesti jualan? Cukup sulit, cuman
kita dapat bantuan dari tetangga kita 15 juta, kita bayar utang-utang, sediain barang, dan dalam 3 hari kita udah buka toko tersebut. Dan kita cuma satu pikiran, kita nggak bisa lemah, kita nggak bisa diem. Permulaannya itu hari keempat kita normal kembali. Pak Joko, waktu itu Pak Joko udah menikah? Sudah. Udah punya anak? Udah ada 2. Anak kedua. Tapi kenapa Pak Joko kok kemudian menangis mengenang itu? Apa yang segera terbayangkan? Ya, nama toko kebakaran hampir habis semua. Hari kedua itu udah dari 2 pabrik rokok udah bawa aparat datang menagih utang. 2 supplier pagi-pagi jam 6 udah ke tempat kita. Dan pada waktu itu memang kita menemui kesulitan. Gimana untuk perputaran? Karena kebetulan tetangga saya ini juga cukup dekat, memberikan pinjaman 15 juta, pada waktu itu cukup lumayan. Dan saya cuma satu pikir, saya nggak bisa stop di ngelamun aja. Jadi pada waktu itu kita pelan-pelan, saya cuma satu, saya akan bangkit. Dan setelah itu normal. Kebetulan setelah kejadian itu usaha kita ini lumayan bagus. Jadi dibilang ini lumayan bagus, ini profit atau keuntungan yang lumayan lah. Jadi kalau kita bilang ini, kita ini ya saya fung, bukan tambah dibakar itu habis, karena tambah kebakar tambah merah, tambah jadi. Jadi dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini saya bahkan lebih bangkit, lebih bagus daripada waktu sebelum kejadian. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dan bagaimana upaya Pak Joko untuk bisa bangkit ya. Tapi teman-teman, saya nggak tahu umur berapa kalian ketika peristiwa 1998 terjadi. Itu yang namanya Jakarta itu terbakar. Jadi toko-toko dirusak, dibakar, dijarah. Wah, kacau sekali. Tentara turun, kawat-kawat berduri di palang DPR. Wah, ramai sekali. Dan ternyata saya baru tahu belakangan Pak Joko juga menjadi korban dari peristiwa 1998. Nah, bisa cerita apa yang terjadi Pak Joko? Peristiwa itu satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Pada waktu 12 Mei itu kejadian terjadi penembakan 3 mahasiswa Trisakti. Kebetulan tanggal 13 Mei ini saya udah ada jadwal itu, saya ke Hong Kong. Pikiran mau masuk ke Tiongkok. Namun begitu sampai di Hong Kong, tiba di Hong Kong saya yang terdengarnya dari radio, dari telepon, itu di Jakarta itu udah membara. Kiri kanan ada penjarahan, pemukulan, pembakaran, dan lain-lain. Saya pada waktu itu cuma satu, telepon itu berdering boleh dikatakan tiap menit, tiap detik. Saya waktu itu sebagai direksi Sampurna, juga sebagai direktur di perusahaan PT Panamas maupun di Alfa Retail Indo. Bagaimana nasib dari anak-anak kita yang ada di Jakarta? Itu saya ada di Hong Kong, pemikiran saya ini tambah kacau. Saya dengar laporan di Cikokol diserang, ada tempat dibakar, di Lodan ada yang dibakar juga.
di dalam toko kita, karena itu udah seperti ini perencanaan. Saya cuma instruksikan jangan sampai terbakar toko, barang kalau mau dijarah silakan semua diambil. Jadi kita ada 7 tempat yang parah. Saya cuma pikirin kalau saya terus di Hong Kong saya juga nggak tenang. Jadi pada waktu itu saya cuma pikir secepat mungkin pulang. 16 Mei ini saya dijemput oleh aparat. Tempat yang pertama saya jelas ke kantor pusat saya ke Cikokol. Jadi kita nginep 3 hari di sono. Saya nginep di kantor. Dan kita ini ya dengan semua kantor staf yang ada di Cikokol, kita itu nginep. Dan saya memberitahu juga kepada Pak Putra Sampurna sebagai atasan saya memberitahukan setelah saya meninjau beberapa tempat pada tanggal 16 Mei, 17 Mei ini asap pengepul di mana-mana di semua Jakarta. Cuman saya juga lihat karyawan kita ini dibiarkan, nggak ada kerjaan. Setelah dapat persetujuan dan instruksi dari Putra Sampurna, beliau menyetujui saya ini untuk buka toko. Jadi dalam 2 minggu dan 3 minggu itu semua teamwork ini kita tim solid. Siang malam kita buka, kita kerja, kita renovasi, kita pesan semua kelengkapan. Jadi serentak pada kira-kira tidak lebih dari 3 minggu kita semua Alfa toko gudang Rabat itu kita buka. Karena masing-masing kepala toko ini bertanggung jawab dan sama tim pusat. Nah, jadi itu satu peristiwa yang mana tidak akan terlupa, khususnya ya keturunan Chinese. Teman-teman harus tahu juga pada tahun itu banyak orang-orang Chinese ya dan pengusaha-pengusaha itu yang memilih kemudian keluar dari Indonesia karena kita belum tahu hari itu apa yang akan terjadi berikutnya. Ini kan chaos ya, di mana kemudian yang jadi sasaran adalah saudara-saudara kita yang Chinese. Nah di situ saya lihat banyak sekali pengusaha yang melarikan diri tanda kutip ya, atau mengungsikan diri keluarganya ke Australia, ke Singapura dan ke negara-negara lain. Tapi Pak Joko justru kembali ke Indonesia. Kenapa hari itu lebih berani memilih risiko itu ketimbang sebaiknya mengamankan diri dan keluarga di luar negeri? Pemikiran saya, kalau saya nggak pulang, siapa lagi yang pulang? Karena pada waktu itu juga semua teleponnya kepada saya juga. Jadi kalau dilihat karyawan saya ini termasuk sales direktur di Sampurna, itu berapa banyak itu orang yang mesti melakukan laporan kepada saya. Jadi ya saya pulang, saya menanggung satu moral dan beban. Yang mana beban itu memang dari Sampurna dilimpahkan kepada saya sebagai ujung tombak dari penjualan Sampurna. Jadi Anda lebih memilih risiko itu karena ada 8.000 lebih ya karyawan yang bekerja di Alfa Corporation ini waktu itu, dan ada tanggung jawab lain di Sampurna karena Anda di situ direksi juga ya. Jadi itu buat Anda lebih penting ketimbang keselamatan keamanan Anda dan keluarga gitu. Kira-kira begitulah. Jadi Anda menikah itu untuk pasangan hidup atau mencari pekerja? Pak Joko, saya baca buku Anda dan saya melihat bahwa ada salah satu hal yang menurut saya menjadi kunci yang Anda sebutkan juga sebagai salah satu faktor yang membuat Anda sukses adalah pertemanan dan persahabatan. Mengapa di dalam dunia bisnis pertemanan dan persahabatan itu menjadi salah satu yang menurut Anda penting untuk meraih sukses?
Bisa dijelaskan soal persahabatan? Saya kira persahabatan teman ini waktu kita udah lepas dari sekolahan, itu yang bisa mengajak kita kerja itu kan teman-teman. Jadi kebetulan kita mempunyai tiga teman baik ini, kita sama-sama ini memikirkan gimana nih untuk selanjutnya. Karena pada waktu itu juga udah umur 16 tahun, pada zaman dulu itu memikirkannya itu masa seterusnya dari orang tua. Jadi melalui pertemanan itu kita bisa dapat banyak inspirasi atau kita bisa mendapatnya saling mendukung. Jadi punya manfaat ya daripada kita mencari satu musuh. Tadi saya ke museum, saya bilang Pak Joko jujur aja nih ya, saya kalau lihat Anda zaman dulu mungkin saya sedih juga lihatnya. Bayangin piknik sama istrinya bawa tas yang kecil gini, kalau saya malu betul ya. Jadi Anda ketemu istri tahun berapa, umur berapa? 68 lah. Oh, istri Anda mau sama Anda waktu itu ya? Hah? Saya aja ngelihatnya sedih loh, kok istri waktu itu kenapa? Apa yang menarik dari Anda hari itu, boleh tahu nggak? Ya, mungkin ganteng kali. Jadi siapa yang lebih dulu menyatakan cinta hari itu? Rasanya waktu zaman kita dulu nggak ada surat cinta. Jadi gimana caranya itu? Pandeng-pandengan aja gitu? Nggak menarik ya, percintaan zaman dulu ya. Rasanya cinta dulu nggak kayak cinta sekarang, cinta gombal kali ya. Bukan aku yang ngomong teman-teman ya. Jadi waktu itu memang ya saya lihat satu perempuan dia mau bekerja. Memang kalau di dalam pekerjaan kan kita sama-sama di radio assembling. Jadi waktu itu di radio assembling ini satu ruangan bisa 40 orang, 50 orang. Salah satu yang bekerja terus ini istri saya. Gak banyak ngomong, diam, bekerja, konsentrasi. Ya kebetulan saya udah tahun 69-70 kan dagang. Saya ini perlu pembantu. Cari pembantu kan juga nggak murah. Karena kita seharian dagang. Saya perlu partner. Dan saya lihat ini Liliana ini cocok buat saya. Tunggu Pak Jokowi. Ini nggak inspiratif ini. Jadi Anda menikah itu untuk pasangan hidup atau mencari pekerja? Jadi yang gratisan. Istri saya ngomong, gua disuruh cari pembantu. Memang benar, tapi dalam itu ada hikmahnya juga. Ya kita ini bisa saling saling tukar pikiran, ya saling kerja, bisa saling berdampingan. Oh gitu ya, bukan kemudian cari pekerja murah yang aku nikahi kemudian gak usah dibayar dan mau kerja keras gak cerewet gitu, bukan ya? Termasuk, karena kan yang bisa dipercaya. Karena saya termasuk yang percaya di balik orang yang sukses, terutama laki-laki, pasti ada pasangan hidupnya yang luar biasa. Apa istimewanya istri dalam kehidupan Anda? Di dalam perjalanan hidup dia ini cukup rajin, ya cukup perhatian terhadap suami. Bahkan kalau saya mau cuci piring, sapu aja itu domelin, gak dikasih. Sedangkan terhadap keluarga ya mereka cukup concern sekali, terutama kayak kesehatan dari rasa ini. Ibu termasuk satu orang yang cukup sayang keluarga lah. Nah, jadi kalau dari situ saya kira semua pun juga mesti ada satu saling kepercayaan, apalagi kita di dalam kehidupan itu ya perlu satu saling dukung, saling pengertian, saling bantu menolong. Nah Pak Joko boleh nggak ada yang mau nanya nih? Oke, yang mau bertanya ini Michael Yonatan Kurniawan.
dari ilmu komunikasi. Oke, Michael, sekarang kamu gantiin aku di sini. Oke, apa yang kamu mau tanyakan ke Pak Joko? Jadi Pak, tadi kan saya sudah dengar beberapa kisah inspiratif Bapak, mulai dari bangkit jatuhnya, mulai dari pertemanan dan persahabatan. Tapi yang poin paling menarik bagi saya adalah percintaannya Bapak. Tadi kan Bapak jawabnya tuh kayak benar-benar berani banget nih sama istri, kayak nggak takut diganyang lah istilahnya gitu Pak. Yang mau jadi pertanyaan saya, kira-kira Bapak berkenan gak sih kasih tips bagi, terutama nih kita nih para mahasiswa-mahasiswi yang masih muda Pak, kira-kira tips dalam memilih pasangan yang tepat Pak? Kira-kira aja Pak. Kalau dilihat, saya lihat kalau misalnya kadang-kadang majalah atau apa zaman sekarang, terutama misalnya di China atau di beberapa kalangan, dia nanya, lu punya mobil nggak? Lu punya rumah nggak? Benar ya begitu ya? Lu punya deposito nggak? Begitu nggak? Wah, rata-rata begitu. Jadi zamannya mungkin ada sedikit berbeda dengan saya. Kalau saya cuma satu lebih pikir tuh, kita mau nikah dulu atau kita bangun usaha dulu. Jadi kalau waktu zaman saya waktu dulu, saya bilang kita bangun usaha dulu. Atau kita bangun kita pernikahan dulu. Karena banyak orang tuh ditaksiran begini, gue belum sukses, gue gak punya uang, gue belum punya rumah, itu gak berani nikah. Nah, kalau saya terbalik, dan saya dengan istri, gue gak punya apa-apa. Kita nikah dulu, kita baru bangun usaha. Itu dari prinsip saya. Karena pada waktu itu kalau kita ngomong jujur, istri nanya, yuk kita beli rumah yuk. Kita lihat nih rumah nih ya, udah lihat-lihat itu nggak jadi. Karena apa? Mahal juga enggak ya. Kira-kira kalau duit dulu sama duit sekarang itu rumah mungkin 600 juta, 500 juta. Tapi kalau saya beli rumah dulu, usaha saya nggak bisa maju karena saya perlu perputaran uang sangat ketat. Jadi India itu kita lebih cocok. Yuk kita nikah dulu, kita nanti bangun rumah, kita beli rumah. Nah jadi karena versi saya kan versi zaman dulu. Anda kan udah zaman set. Jadi itu ada sedikit beda. Dulu saya mau beli satu rumah susah. Tapi berkat kita kerja keras, kita mempunyai satu kebersamaan dan kita ini saling pengetahuan. Sekarang suruh saya beli 1000 rumah pun saya mampu. Dan satu lagi ya saya kira saling pengertian itu sangat penting bagi kita. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Michael. Nah, kamu dapat buku Dari Warung Menuju Alfamart, Joko Susanto. Salaman dulu yang punya buku. Ya seperti cita-cita saya ini, kalau gua punya duit, kita dirikan TK, SD, SMP, SMA, apa ada ya. Satu lagi ya. Oh, sekarang perempuan ini, Frederica Wilny, juga ilmu komunikasi. Panggilanmu siapa? Iya, panggilannya Wilny. Oh, Wilny. Oke, Wilny. Ini sih. Silakan duduk di sini. Apa yang kamu mau tanyakan ke Pak Joko? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frederica Wilny. Pertanyaan saya adalah, saya percaya Pak bahwa bukan hanya laki-laki tapi juga para perempuan pastinya pengen sukses dan berhasil di karir dan bidang mereka. Apalagi di masa sekarang ya. Nah, selain itu perempuan juga pasti butuh pasangan yang bisa support mereka dalam mengembangkan karir mereka. Kayak gitu. Nah, jadi menurut Pak Joko, kira-kira untuk para perempuan nih,
lebih tepatnya kriteria-kriteria seperti apa yang harus kita perhatikan nih di laki-laki yang kira-kira mungkin nanti bisa bantu kita, dukung kita dari pengembangan karir dari muda misalnya ya. Sebetulnya yang lebih tepat menjawab tuh anak saya, putri saya. Itu ada di depan tuh. Yang Karena merasa yang jadi sebaya. anak, coba berdiri. Anak, berdiri dulu. Bu Feni itu ada berita. Yang harus bertanggung jawab. Jadi Oke. kalau menurut saya sih selama dua ini terutama sifatnya cocok, enggak kadang-kadang ada satu cowok atau cewek ya egoisnya tinggi, enggak mau ngalah, ya udah ditinggalin aja deh. Nah, mulai hari ini kamu putuskan dia ya. Tapi karena itu kalau nggak ada saling pengertian, apalagi di zaman sekarang ini, feeling pertama menurut saya sih cocok gak, egois gak, sayang kepada Anda apa enggak. Dari situ kan bisa ketahuan gombal apa enggak. Dari sisi lain ya saya kira dipikirin juga, jangan yang maunya semua ini instan. Lu mau kawin gua besok mesti beli ini, gua beli ini, ya itu juga repot. Di dunia itu enggak menjamin. Tetapi yang bisa ngedampingin kita, yang bisa dipercaya, dia bisa enggak kalau waktu kita sakit, kita susah, itu bisa ngedampingin kita. Dari pergaulan sehari-hari menurut saya ini kita bisa membaca dan harus bisa membaca. Ya, kita enggak perlu seorang ini dia punya duit apa enggak. Saya enggak mikirin begitu. Saya ngomong sama cucu juga begitu. Itu enggak usah. Yang penting dia baik enggak sama lu. Ya, dia bisa dipercaya enggak untuk mendampinginmu seumur hidup. Terima kasih Pak Ya, atas jangan jawabannya. banyak-banyak, saya udah gemetaran ini. Baik, terima kasih Wilny. Iya. Nah, ini Pak Joko langsung yang memberikan ke Wilny. Baik, kita berikan aplaus untuk Wilny. Terima kasih. Baik, ini sekarang kita masuk ke pendidikan. Anda tadi kan ya drop out dari SMA. SMA aja drop out, kelas 1. Nah kemudian bisa ada di tempat ini. Tempat ini kan dirintis juga. Jadi Anda punya visi dalam pendidikan. Anda pendidikannya nggak tinggi, tapi Anda memberikan fasilitas. Terutama bagi teman-teman yang kuliah di tempat ini, di Bunda Mulia ini. Jadi kalau bicara pendidikan, sepenting apa pendidikan sebagai visi Anda dalam kehidupan? 6 April 1966, saya ini bukan bilang sekolah nggak pinter, termasuk pinter. Waktu SD 6 tahun, saya mengenyam ini 4,5 tahun, jadi 2 kali naik kelas. Oke, Cuma terus? satu kejadian yang menyedihkan ini, semua sekolah saya di sini ditutup. Itu juga satu pukulan terhadap saya. Saya mau sekolah, tetapi nggak bisa melanjutkan karena satu masih warga negara asing, diskriminasi itu masih ada. Mau sekolah ganti nama, urusin naturalisasi, minimal perlu duit jutaan, minimal perlu waktu 1 tahun, atau dia keluar negeri, boro-boro keluar negeri untuk sekolah di sini aja juga kita susah. Ya, jadi saya cuma satu tekad. Kalau gue punya duit, gue bangun sekolahan. Ya seperti cita-cita saya ini, kalau gue punya duit, kebetulan punya 5 ruko, kita dirikan TK, SD, SMP, SMA, apa ada ya. Jadi mungkin lulusan pertama dari Bunda Mulia waktu itu, pada tahun 90-95 itu kita punya sekolah tinggi. Sekolah itu penting. Zaman telah berubah. Waktu zaman kita, kalau kita lihat orang-orang yang sukses dulu, itu berdasarkan kerja keras, kepercayaan, mereka bisa bangun satu bisnis yang besar. Cuman sekarang ini nggak bisa.
tanpa mengenyam pendidikan, modal SMA aja atau S1, lama-kelamaan kalau mau mendapat satu job yang bagus, itu juga nggak mudah. Karena kedepannya tuh teknologi itu sangat maju dan itu berubah terus. Nah, ini mendekati akhir, saya ingin tahu. Jadi sekarang kalau bicara bisnis, Anda kegiatan usahanya di bidang apa aja sekarang? Retail udah pasti. Kemudian pendidikan. Ada pariwisata. Saya konsentrasinya di pendidikan yang kita support. Kalau ini pendidikan termasuk setengah sosial. Karena sampai saat sekarang saya boleh dikatakan nggak pernah bilang minta lu sekolahan, lu bayar gua gaji kek, lu kasih gua fasilitas mobil kek buat pakai, enggak. Saya punya ini pelit-pelit karena juga saya nggak minta. Jadi itu sekolahan kita didik. Nah kalau dibilang Alfamart, saya kira itu memang dari umur 13 tahun, 14 tahun. Saya udah bantu orang tua di pasar, itu namanya pasar Loyar. Jadi umur 19 saya melanjutkan ke toko Sumber Bahagia. Oke, kalau bisnis sekarang ada properti juga. Di grup ini apa aja bidang usahanya? Yaitu kecil-kecil, Pak. Kecil-kecilnya Pak Joko gitu lah ya. Terus kemudian berapa banyak karyawan yang bekerja untuk grup ini sekarang? Kalau grup total, ya kita ini banyaknya, saya lebih konsentrasi di retail. Ada Alfamart, Alfamidi, ada Dandan, ada Lawson, dan beberapa yang ya kayak Alfa X, Alfa Express, lain-lain lah. Itu di atas 220.000. Wow. Nah hari ini kelihatannya ada penyerahan donasi ya. Ini seremonial, tapi sebelum itu tampaknya sebaiknya kita melihat satu video yang akan mengantarkan kita pada seremoni penyerahan donasi dari Alfamart untuk saudara-saudara kita melalui benihbaik.com. Kita putar dulu videonya. Indonesia memiliki banyak anak-anak yang membanggakan bangsa kita. Namun tanpa kita sadari masih banyak anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan akses belajar yang layak dan fasilitas yang memadai. Karena itu Alfamart dan benihbaik.com menginisiasi program Langkah Bersama untuk memberikan sepasang sepatu untuk anak-anak sekolah di Lombok. Sebagai bagian dari komitmen Alfamart untuk mendukung pendidikan anak-anak di Indonesia, kami merasa sangat bangga dapat memberikan bantuan sepatu untuk anak-anak sekolah di Lombok. Bantuan seperti ini adalah langkah kecil tapi sangat berarti untuk membantu anak-anak di Lombok untuk pergi ke sekolah dengan lebih nyaman dan percaya diri. Sepatu yang bukan hanya perlengkapan sekolah, tetapi juga simbol harapan dan dukungan bagi masa depan mereka. Terima kasih pada Benih Baik atas kolaborasi yang baik ini. Semoga program sosial ini dapat menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan dengan memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan mereka dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ayo, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Baik, untuk itu saya mengundang Pak Solihin untuk naik ke atas panggung. Pak Solihin diikuti oleh Ibu Grini dari benihbaik.com.
dan disaksikan oleh Pak Joko dan saya, maka terima kasih juga. Terima kasih. Kita memberikan atau seremonial pemberian donasi dari Alfamart untuk anak-anak Indonesia. Baik, kita berikan aplaus untuk seremonial ini. Terima kasih. Dan kita berikan aplaus untuk seluruh mahasiswa dan semua pimpinan di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Baik, dengan closing itu mewakili Pak Solihin dan Ibu Grini ya berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi kegiatan sosial. Jadi terima kasih untuk itu. Dan bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode ini dengan tamu istimewa Pak Joko Susanto bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.